suling kumandang suarane tulat-tulit kepada. Kain buit hilang, kain buit hilang. Apa? Kain buit hilang. Ada yang melihat orang lewat kemari? Astaga, aku jadi berubah. Di sini tidak ada siapa-siapa, hanya sunyi dan sepi. Malam bencana bagi desa Semarang. Kain buit hilang. Padahal kain itu adalah warisan dalam Panji Mas yang meninggal di desa Semarang. Kira-kira siapa pencurinya? Aha, pesta kelereng di balai desa. Ya, aku curiga pada kelereng berbaju merah. Dia senang sekali larang kelereng ke sana kemari, terutama pada Pak Barjan, penjaga kabupaten Semarang yang menyimpan kain buit di ruang Cepeman. Pesta berakhir di pagi hari. Semua orang teler. Aku hanya tukang bantu-bantu. Kerjaku memasak, menyapu, menyajikan makanan dan minuman bagi tamu pengunjung kabinet. Panggil aku si pekacar. Tetapi tidak ada yang dibuat. Kain buit hilang, kain buit hilang. Aku seperti terpanggil. Tapi siapa yang mencurinya? Jadi berbaju merah. Hanya dugaan saja. Aku gak sempat tanya pada Pak Barjan. Dia sudah bertemu tidak sadarkan diri di depan rumah Cekungan. Tetapi dia pernah berkata, Pekacar, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan seseorang jika kain buit hilang? Apa, Pak? Kamu pernah dengar pelakon Rambut Tembak? Pernah, Pak. Pelakon Rambut Tembak jadi penting karena kamu senang hanaman. Aku mengangguk. Hahaha. Ya, aku memang senang hanaman. Walaupun dia kesatria monyet, tetapi berlakunya mulia dan baik hati. Mulai sekarang, aku harus menjadi hanaman. Pertama-tama, aku harus mencari daun pisang yang lebar-lebar yang bisa aku anggap sebagai tambak kain. Mari kita pergi. Aku lupa. Aku sering membawa golok cepot. Golok sinong namanya. Hahaha. Setelah itu, ayo kita mencari daun pisang. Tapi di mana aku harus mencari daun pisang? Tunggu aku pikir-pikir. Kebun Mangsapun. Ya, di kebun Mangsapun banyak daun pisang yang lebar-lebar. Ayo kita pergi ke sana. Itu dia. Aku mulai menebas daun pisang satu persatu yang lebar-lebar supaya bisa aku anggap sebagai tambak kain. 1, 2, 3. Setelah cukup banyak, aku mengumpulkannya lalu agar aku bawa ke Pulau Ceman, di mana aku mencurigai di sanalah pencuri kain buit bersembunyi. Ketika aku mulai berjalan, kamu Manjur, ngapain kamu di sini? Kamu, pergi sana, jangan menghalangi aku. Kamu tidak takut pada golok Sinono? Hahaha. Dia malah menyerangku. Dia tidak takut pada golok Sinono. Aku terpaksa harus berguling-guling, kejebur ke dalam. Tapi dia tetap tidak takut. Terpaksa, aku harus melakukan jalan terakhir. Mak, tolong pacar! Mak, tolong pacar! Sudah aku lihat, dan tadi dia pergi. Tetapi di hadapanku sekarang berdiri seorang jaga balai desa. Kang Semeni namanya. Dia terkenal kuat dan kubisnya gaplang alias tebal hitam. Dia berkata padaku, "Hei pacar, kamu pemberani. Ayo aku bantu ke Pulau Cemani." Aku sangat semangat. Baru kami pergi ke Pulau Cemani dan mengangkat daun pisang yang telah berhamburan tadi. Sambil menyanyikan lagu semangat, ring rekete kayak tambak lancang, ring rekete kayak tambak lancang. Tapi di depan, kamu sancang, ngapain kamu seperti itu? Ayo pergi sana, jangan menghalangi kami. Tapi dia tidak pergi. Lalu
pergi untuk menaruh ular suci. Tapi ternyata ular suci itu sangat kuat. Sampai kali sendiri juga terlilit oleh ular sanca itu. Aku berpikir, apa yang harus aku lakukan supaya kali sendiri bisa selamat? Aha, golok cepat, golok sinonom. Ini kali sendiri. Dengan cekatan, golok sinonom berhasil. Cerak, cerak. Mata ular itu dibacok oleh kami sendiri. Dan ular itu pun hilang. Di depan kami berdiri Sawitri, anaknya Wak Cito yang senang cara alam. Witri, kamu membantu kami. Sebentar lagi kita sampai di Pulau Cemani. Setelah itu, kami mengumpulkan daun pisang yang berhamburan untuk kami bawa ke Pulau Cemani. Tetapi sambil kami bawa daun pisang ini, si Sawitri sedang bawa. Urip iku jaya sebut, memiliki bebarengan. Nah, kami pun sampai di Pulau Cemani. Tetapi kami sampai di Pulau Cemani setelah hari hampir malam. Akhirnya, Kang Sawitri dengan cekatan membuat obor. Dia membuat obor dari 2 buah batu yang dipercikan menjadi api. Setelah itu, 3 obor menerangi kami. Kami berjalan perlahan-lahan. Aku di depan karena aku yang ditugaskan untuk mencari air. Dengan perlahan-lahan, kami terus berjalan sampai akhirnya tiba di tengah pulau. Di tengah pulau, kami melihat seberkas cahaya yang seperti lampu. Kami curiga itu adalah tempat persembunyian si pencuri air itu. Akhirnya, karena kami ingin mencurigai, kami mematikan obor kami. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan kami. Tetapi di belakang kami ada sosok badan besar, tinggi, dan memakai ikat kepala. Kang Sawitri bertanya kepada aku, "Hei Kaca, kamu tahu siapa yang ada di belakang kita?" Aku menjawab, "Enggak, Wak." Lalu aku bertanya kepada Kang Sawitri kembali, tapi dia pun mengaku. Setelah itu, aku bertanya kepada Witri, "Hei Witri, kamu tahu siapa yang ada di belakang kita?" Witri mengaku. Dia menuliskan sebuah nama di tanah. Sadagora. Kang Sawitri terkejut. "Hei Kota, aku tahu siapa Sadagora. Dia adalah kamu dari Desa Bedul." "Desa Bedul?" Desa Bedul, tanya aku kembali. Tetapi tiba-tiba suaranya berubah. "Hahaha, ngapain kalian genderang-genderang di sana? Ayo berhimpun ke api unggun ini." Wah, betapa terkejutnya kami. Kami tidak menyangka dia tahu kami ada di sini. Aku sampai berpikir dia punya ilmu apa ya, sampai dia bisa tahu kami ada di sini. Lalu dengan hati-hati dan perasaan campur aduk, kami mulai berjalan ke api unggun itu. Kami mulai duduk, melingkar, tetapi berjalan. Lalu dia tiba-tiba terbahak-bahak. Dia tidak takut sama sekali pada kami. Dia malah menatap kami dengan keras dengan wajahnya dan dengan kumisnya lebih baplang dari Kang Sawitri. Lalu setelah itu dia melanjutkan, "Kalian ngapain kesini datang? Kan pulau ini terkenal sangat dan tidak ada yang berani datang kemari." Lalu Witri menjawab, "Kami berani. Kami mencuri kan?" "Bagus Cak Anwadon." Lalu aku menjawab, "Tetapi kenapa kalian dicuri? Kenapa tidak dibiarkan saja dipajang dan dinikmati oleh orang banyak? Kenapa tidak dipajang saja dan dibiarkan dilihat oleh orang banyak? Sampai-sampai orang dari luar desa Semarang pun datang ke desa Semarang untuk melihat keharuan itu." "Hahaha, kamu tanya kenapa aku curi? Jadi memang benar kami mencuri?" "Iya, aku memang curi. Kenapa aku curi? Karena kalian tidak memaknai kain itu dengan benar. Tidak seperti dalam Pancimas yang
yang mengajarkan nilai-nilai adiluhung seperti dulu. Sekarang, kain buyung itu hanya dipajang dan dinikmati, bukan dibuka dengan indah, ditampilkan lakon dengan indah, dan keesokan harinya semua orang pun senang. Petani senang pergi ke sawah, peladang senang pergi ke ladang, dan semua senang, bukan? Aku mengangguk. Ya, ternyata Sadagora berpikir seperti itu kepada kain buyung. Jadi aku merenunginya kembali. Dan dia pun melanjutkan. Kain buyung bukannya disimpan baik-baik, tetapi malah dijual oleh penerusnya. Untung saja seorang pejamu Bok Tambi yang menikah dengan Karjan akhirnya membeli sebuah ruang cukup manik, dan akhirnya itulah awal dari kain buyung. Aku terkejut. Ternyata Sadagora setahu itu tentang sejarah kain buyung. Lalu dia melanjutkan kembali bicaranya. Tunggu, aku ambil kain buyung itu, lalu amati dengan baik-baik. Dia amati dengan baik-baik. Di sini ada dua batu dengan tameng dan pedang. Dua batu ini menggambarkan gapura yang harus dijaga seperti pintu menuju surga. Lalu ada tameng dan pedang yang menggambarkan keberanian. Pepohonan bertumpuk karena sejarah juga bertumpuk. Akar-akarnya pun sambung menyambung menjadi satu seperti sejarah yang juga berakar. Jika itu dipisah, maka artinya juga kelihatan dipisah. Bisa berbeda dengan gambar lainnya. Lalu di bawahnya lampu rezeki. Ada ikan berenang-renang dengan bahagia. Air lambang kehidupan dan ikan lambang penghuni. Di kiri kanan terlihat gunung-gunung dengan pepohonan yang menunjukkan naik turunnya pegunungan. Engkau dibatasi melingkari lebih gelap, jadi seperti bentuk gunung. Karena itu kalian suka disebut sebagai gunungan. Lalu binatang-binatang yang hidup sebagai satwa ciptaan Tuhan, beragam dan indah. Ada banteng, harimau, monyet, dan lain-lain. Tuhan menciptakan makhluk lainnya selain manusia yang harus dijaga dan dilindungi. Dan akhirnya sampai ke ujungnya perjalanan sejarah manusia akhirnya tiba. Pupus. Aku menatap kagum pada Sadagora. Kami bertiga saling pandang, lalu seperti sama pertanyaannya. Siapakah Sadagora ini? Kau! Wah, besar! Kami semalam menemukan mayat tidak ingat lagi untuk tidur. Kamu dipanggil. Astaga, aku mimpi kayak gue dicuri dari ayam Sawitri, lalu ada Sadagora. Mimpi yang aneh. Aku akan bertemu pada Pak Karjan. Aku berangkat ke Toguyutan untuk menemui Pak Karjan dan melakukan pekerjaanku seperti biasa. Itu Pak Karjan. Maaf Pak, aku lanjutkan Pak. Menyapu, melanjutkan pekerjaannya. Aku menyapu dedaunan kering yang jatuh dari pohon karena banyak sekali daun-daun rindang yang lebat, memungut bunga kamboja yang jatuh. Lalu setelah itu, aku menemui Pak Karjan untuk menanyakan sesuatu seperti yang ada di mimpi ini. Aku sangat curiga siapa itu Sadagora. Lalu aku menemui Pak Karjan ke pemakaman. Pak Karjan! Pak Karjan! Aku ingin bertanya, apakah Pak Karjan kenal Sadagora? Sadagora rupanya. Lalu dia membawa aku ke suatu tempat. Aku tidak tahu apa tempat itu. Lalu aku berjalan. Dia Sadagora. Dia bernama Sadagora. Lalu aku pun bertemu. Lalu aku pun menemui Sadagora itu. Ternyata ini Sadagora. Aku sampai bermimpi tentang Sadagora. Siapakah dia? Ternyata
silakan berbincang-bincang. Sadagora artinya suara dan gora artinya besar. Jadi Sadagora adalah suara yang besar. Dan aku pun dipanggilnya untuk menjadi pemuda di kecamatan. Besokan harinya aku dipanggil ke kecamatan karena seperti janjinya aku akan menjadi pemuda desa.